Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat Mesa Syukur dimanapun berada pagi hari ini. Mari kita mau sama-sama datang, mari kita siapkan hati, tubuh, jiwa, dan roh kita. Di pagi yang indah ini, mari sama-sama kita minta hikmat Tuhan boleh menuntun, menyertai kita di sepanjang hari ini. Mari kita satukan hati berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat anugerah, kasih, rahmat, setia Tuhan yang selalu nyata di dalam hidup kami. Bapa, pagi hari ini kami mau Tuhan pegang setiap kami, pegang tangan setiap kami Tuhan. Bahkan biarlah Tuhan mendekap setiap kami, setiap hati yang rindu, haus akan Engkau boleh dipuaskan pagi hari ini. Biar hadirat Tuhan boleh turun. Hadirat-Mu yang kami rindukan Tuhan. Dekapan kasih Tuhan. Itu yang kami mau. Biar pagi hari ini kami boleh bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Menikmati indahnya kasih-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Kau sentuh hati setiap kami. Makasih Tuhan. Mari sama-sama datang pada Tuhan. Yes. Dengan satu kerinduan. Aku percaya setiap hati yang rindu boleh dipuaskan pagi hari ini. Boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Makasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes, Jesus. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, sentuh hatiku selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang, mari pegang tangan setiap kami Tuhan. Ya, yes. Sentuh hati setiap kami. Amin. Yes. Kasih-Mu ya Tuhan. Ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh, yes. Hatiku selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Mari dengan segenap hatimu, Kau yang pegang, yes, tanganku, Kau yang sentuh, dekap setiap kami, peluk setiap kami ya Tuhan. Selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang
tanganku, Kau yang sentuh, hatiku selamanya. Ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Biar Kau pegang tangan setiap kami Tuhan. Kau sentuh setiap hati kami pagi hari ini Tuhan. Setiap umat-Mu yang merindukan Engkau akan mengalami Engkau secara pribadi. Terima kasih. Biar hadirat-Mu puaskan setiap kami. Kami mau bilang selamanya kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Makasih. Selamanya kami mau menyembah Engkau. Apapun kondisimu pagi hari ini, pada pagi hari, sembah Tuhan. Yes. Nyatakan pujian ini sama-sama. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Mari lebih lagi. Kau yang pegang, biar tangan Tuhan pegang. Pagi hari ini rasakan. Kau yang sentuh hatiku. Mari masing-masing pribadi hampir dengan kesungguhan hati. Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tangan kami, yes, pegang tangan kami Tuhan, peluk erat setiap kami. Selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Selamanya Tuhan. Haleluya. Sebab kami tahu Tuhan, pertolongan itu hanya datang daripada Engkau saja. Pengharapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Karenanya kami gak perlu goyah, kami gak perlu gentar, kami gak perlu khawatir. Sebab Engkau gunung batu kami, keselamatan kami. Terima kasih Yesus. Makasih ya Tuhan. Pertolongan datang dari-Mu, pengharapanku hanya pada-Mu, takkan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota bentengku, pertolonganku
datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar. Amin. Sebab kau gunung batu, kota benteng keselamatanku, pertolonganku. Oh, pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, tak akan gentar. Sebab kau gunung batuku, kota bentengku, pertolonganku datang darimu, pengharapanku. Yes, hanya padamu. Ku tak akan goyah. Amin. Ku tak akan gentar. Sebab kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar. Sebab kau gunung batuku, kota bentengku, pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar. Sebab kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Bapa di surga, kami ucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan, atas anugerah-Mu, kasih setia-Mu Tuhan. Senantiasa ada dalam hidup kami dan kami bersyukur buat pagi ini Tuhan, di mana Kau beri kesempatan untuk kami bisa menghirup udara Tuhan. Itu semuanya karena berkat daripada Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur, ucapan syukur kami naikkan Tuhan pagi hari ini Tuhan. Dan sebelum kami beraktivitas Tuhan, biarlah kami merenungkan firman-Mu, dan biarlah firman ini menjadi kekuatan buat kami Tuhan, untuk melangkah, untuk menjadi seperti Kristus, seperti Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semuanya serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami siap menerima firman-Mu pagi ini. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, sukacita yang luar biasa di mana kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita masih hidup. Itu semuanya karena anugerah daripada Tuhan. Patutlah kita mengucap syukur. Setiap pagi kita memuji menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, juga mengucap syukur atas apa yang Tuhan telah berikan sampai hari ini. Penyertaan Tuhan, kasih setianya tidak pernah berhenti. Patutlah kita mengucap syukur. Dan sebelum kita mengawali hari-hari ini, marilah kita renungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi pedoman dalam kehidupan kita pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya diingatkan tentang kata pengampunan.
Kata pengampunan ini sesuatu yang mungkin sering kita dengar, tapi untuk melakukannya sangat susah, saudara. Tapi mau tidak mau, artinya kita mau menjadi seperti Kristus, mau tidak mau kita harus bisa yang namanya kita mengampuni. Mengampuni juga adalah sesuatu yang sangat susah kalau kita baru disakiti dan kalau kita baru mengalami sesuatu yang tidak enak dengan keluarga kita, orang tua kita, saudara kita, bahkan teman kita yang menyakiti. Awalnya hubungan baik, kita bisa tersenyum, awalnya kita hubungan baik, kita bisa bersenda gurau, tetapi pada satu kesempatan saat kita dilukai, maka hati itu merasa sakit dan untuk kita mengampuni sangat susah. Dan hal untuk mengampuni ini selalu akan dialami oleh setiap orang yang merasa disakiti. Dan pengampunan bukanlah hal yang mudah, apalagi jika luka yang ditinggalkan sangat dalam. Saya yakin Bapak, Ibu, Saudara pernah mengalami apa yang dinamakan luka yang dalam, sakit hati, dan bagaimana kita harus mengampuni. Itu sesuatu yang tidak mudah. Namun Alkitab dan pengalaman hidup kita mengajarkan bahwa di balik tindakan mengampuni ada satu rahasia yang tersembunyi dari kata pengampunan itu. Ada kekuatan besar yang dapat memulihkan dan membebaskan dan memerdekakan. Inilah rahasia pengampunan yang seringkali terabaikan. Seringkali kita susah untuk mengampuni, padahal kita tahu bahwa di balik dari pengampunan ini ada sesuatu kekuatan yang besar yang dapat memulihkan, bahkan membebaskan, bahkan memerdekakan kita. Yang pertama, saudara, kita belajar pada pagi hari ini tentang pengampunan. Yang pertama, pengampunan itu membebaskan diri kita sendiri. Banyak orang berpikir bahwa mengampuni berarti membebaskan orang lain dari kesalahan. Salah, saudara. Pengampunan adalah membebaskan diri kita sendiri. Pengampunan lebih banyak membebaskan diri sendiri dari beban dendam, kemarahan, dan luka batin. Mari kita buka dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22, kita baca bersama. Matius 18 ayat 21 sampai yang ke-22. Di situ dikatakan perikopnya tentang perumpamaan tentang pengampunan. Kita baca ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Petrus bertanya kepada Yesus. Tapi Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai berapa, saudara? 70 kali 7. 70 kali 7 kali. Sekali lagi dikatakan bahwa perumpamaan tentang pengampunan, datanglah Petrus mendekat kepada Tuhan dan Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni?" Berarti Petrus mengalami apa yang dinamakan saudaranya berbuat dosa terhadap dia hingga dia sakit sampai dia berkata kepada Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku. Petrus mengatakan dengan kata yang mungkin angka yang buat dia banyak, sampai 7 kali kah? Tapi Yesus berkata, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Saudara, tidak usah dihitung 70 kali 7 kali. Oh, berarti saya harus mengampuni 490 kali. Arti perkataan Yesus di sini mengatakan bahwa 70 kali 7 kali itu bukan bicara angka 490 kali, saudara. Tetapi Yesus berkata apa? Pengampunan itu tanpa batas.
Kalau kita mengikut Kristus, kalau kita mengikuti teladan Yesus, Petrus pun berkata mungkin benak pikirannya angka 7 itu angka yang banyak buat Petrus. Tuhan, aku sehari ini harus mengampuni orang yang berdosa kepadaku, yang berbuat dosa kepadaku. Apakah sampai 7 kali? Mungkin Petrus berkata 7 kali itu angka yang sempurna, angka yang buat dia banyak. Untuk mengampuni 7 kali aja susah. Tapi Yesus berkata bukan, ampunilah sampai 70 kali 7 kali. Ini hal yang sangat luar biasa yang dikatakan Yesus. Artinya apa saudara? Bukan dihitung 70 kali 7 kali, tapi yang sama dengan 490 kali sehari. Artinya bukan gitu. Artinya mengampuni itu tanpa batas. Tidak terhitung. Kalau setiap hari sebisa mungkin kamu harus mengampuni orang yang berdosa kepada engkau. Ini ajaran Yesus yang luar biasa. Ajaran di mana Tuhan kita ini sangat konsen dengan bahasa kasih. Bagaimana saat kita disakiti, bagaimana saat orang membenci kita, di mana saat orang membuat kita ini marah, mungkin dendam dan sebagainya. Tapi Yesus berkata, ampunilah orang yang bersalah kepada yang berbuat dosa terhadap kamu. Bahkan di ayat lain dikatakan juga bahwa Yesus mengatakan, ampuni musuhmu. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Konsen Yesus tentang kasih ini sangat luar biasa. Bukan hanya dengan perkataan saja dia mengatakan, tapi dia juga melakukannya. Yesus mengajarkan kita bahwa untuk mengampuni 70 kali, 7 kali. Artinya bukan 490 kali, artinya tidak terbatas. Apakah kita sudah melakukan hal itu? Saat kita disakiti, ampuni. Saat kita dikhianati, ampuni. Saat kita dituduh, saat kita difitnah yang membuat kita sakit dan pengen membalas, tapi Tuhan bilang kasihan, ampuni. Juga pengampunan adalah tindakan ketaatan saudara. Jadi mengampuni itu bukan anjuran. Yesus mengatakan ampunilah, bukan anjuran. Kita setiap pagi, setiap mesbah syukur selalu diakhiri dengan kita doa Bapa kami yang sering kali kita ucapkan. Dan di situ ada kata-kata dalam doa Bapa kami yang tentang ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya saudara, kata mengampuni itu bukan suatu sekedar anjuran, tapi adalah satu kata perintah yang dari Tuhan. Sekali lagi, mengampuni bukan sekadar anjuran, bukan sekadar pilihan, tetapi ini adalah perintah. Di mana kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, mengikuti keteladanan Yesus, dan Yesus melakukan hal itu. Makanya bukan sesuatu anjuran, tetapi perintah dari Yesus untuk mengampuni. Doa Bapa kami, di situ dikatakan dalam Matius 6 ayat 12 dikatakan, ampunilah kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Artinya apa? Pengampunan adalah syarat agar kita diampuni. Ini adalah rahasia besar yang banyak dilupakan orang. Siapa yang menahan pengampunan, juga menahan berkat Tuhan atas dirinya. Sekali lagi dikatakan bahwa ampunilah kami, Tuhan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi ini ada keterkaitan antara pengampunan yang daripada Tuhan dan kita mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Jadi sekali lagi bahwa mengampuni bukan sesuatu anjuran atau pilihan, tetapi perintah. Yang ketiga saudara, pengampunan itu bukan melupakan. Jadi bukan melupakan, saya lupakan kesalahannya dia. Tapi lebih dari itu, lebih dari melupakan adalah melepaskan. Pengampunan tidak berarti melupakan peristiwa yang menyakitkan. Bukan melupakan susah sekali ya. Misalnya kita mengingat dia menyakitin saya. Untuk melupakan hal itu susah. Tapi peristiwa pengampunan itu bukan berarti melupakan peristiwa yang menyakitkan. Melainkan melepaskan hak untuk membalas dan menyerahkan kepada Tuhan. Saat kita mengingat kembali, untuk melupakan
hal yang susah. Tetapi dari situ kita belajar yang harusnya aku bisa membalas. Harusnya aku bisa membalas lebih jahat daripada yang dia lakukan. Tetapi di sini dikatakan melepaskan hak, membalas dan menyerahkan kepada Tuhan. Jadi bukan hanya melupakan tapi melepaskan hak. Yang harusnya hak saya dong, saya harus marah. Hak saya dong, saya dendam karena saya disakiti. Tapi di sini kita diajarkan pengampunan itu adalah apa? Melepaskan hak dan menyerahkan kepada Tuhan. Seperti dalam Roma 12 ayat 19, pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi ketika kita menyerahkan keadilan kepada Tuhan, kita bebas dari tekanan untuk membalas. Jadi saat saudara disakiti, bukan hanya melupakan, tapi menyerahkan hak untuk pembalasan ada di tangan Tuhan. Keadilan ada di tangan Tuhan. Yang keempat, pengampunan membuka jalan pemulihan. Banyak relasi hubungan kita gara-gara sakit hati dan sebagainya kita rusak karena tidak ada pengampunan. Tetapi begitu pengampunan hadir saat kita mengampuni, maka pintu pemulihan itu akan terbuka. Bahkan di antara hubungan yang paling retak pun, kasih Tuhan bisa bekerja jika pengampunan menjadi dasarnya. Jadi dalam satu hubungan hubungan yang retak akan kembali menjadi bagus kalau ada pengampunan. Bukan cuma sekedar dilupakan, tapi ada pengampunan di situ, maka terjalin satu hubungan pintu pemulihan yang bisa terbuka dari pengampunan. Saudara, kita akhiri dari satu kisah yang luar biasa, yaitu yang sering kita dengar bahwa kisah tentang Yusuf di Alkitab. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya di dalam Kejadian 4, saudara bisa baca nanti Kejadian 45 ayat 1 sampai 15. Jadi cerita itu sudah kita sering dengar bahwa Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak karena iri hati kakaknya. Karena waktu itu Yusuf menyampaikan mimpinya setelah bertahun-tahun penderitaannya dan dijual menjadi budak. Setelah bertahun-tahun penderitaannya dan akhirnya Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Ini saya singkat cerita. Yusuf waktu dia menjadi penguasa di Mesir, Yusuf bisa saja membalas dendam. Namun ia memilih untuk mengampuni dan berkata gini, kamu memang, ini di Kejadian 50 ayat 20 dikatakan bahwa kamu memang telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah tidak telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jadi hati Yusuf ini luar biasa, dia melepaskan pengampunan kepada kakak-kakaknya, saudaranya. Dan kisah ini menekankan pengampunan yang lahir dari pemahaman akan rencana Allah yang besar. Jadi pengampunan itu membuka jalan pemulihan. Di saat Yusuf dia tahu bahwa mereka, saudara-saudara, mereka rekakan yang jahat. Tetapi Allah telah mereka rekakan untuk kebaikan. Maka muncullah terbukalah jalan sebuah pemulihan. Dan akhirnya saudara-saudaranya kembali, keluarganya pulih. Gara-gara apa? Yusuf mengampuni. Dan juga yang kelima terakhir bahwa pengampunan membuka jalan berkat bagi masa depan. Cerita seperti Yusuf tadi dikatakan bahwa Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Tindakan pengampunan mempersiapkan kita untuk masuk dalam rencana Allah yang besar dan berkat berlimpah. Tanpa pengampunan Yusuf tidak akan dipakai Allah menyelamatkan banyak orang. Yusuf memaafkan saudara-saudara dan menjual dia, dan lewat itu seluruh keluarganya dipulihkan. Bahkan bukan hanya dipulihkan, tapi ada sesuatu yang luar biasa, membuka jalan bagi berkat masa depannya. Dari kesemuanya itu saudara, kenapa kita bicara pengampunan? Yesus sudah mengajarkan. Bahkan Yesus mengajarkan tentang hal mengampuni. Sampai di akhir hidupnya waktu Yesus disalib. Waktu disalib di atas kayu salib, dia masih bisa berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bayangkan saudara, penderitaannya Yesus yang luar biasa, dia disiksa, disalib, bahkan mati di kayu salib. Dan sebelum dia mati,
dia sempat mengucapkan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kristen adalah meneladani tentang Kristus. Kristus mengajarkan tentang bagaimana kita mengampuni. Mengampuni bukan suatu anjuran, tapi perintah. Juga mengampuni bukan hanya bicara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali dan bahkan 490 kali. Artinya pengampunan tidak ada batasnya. Mari kita belajar tentang keteladanan Yesus yang mengajarkan tentang pengampunan. Pengampunan adalah pintu gerbang menuju berkat Tuhan. Tanpa pengampunan, hati tertutup dan langit bisa seolah menjadi besi, Bapak Ibu. Tetapi saat kita mengampuni, kita membuka saluran anugerah, damai, dan doa kita dijawab. Dan rencana Tuhan yang luar biasa ada dalam hidup kita akan segera terjadi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman ini mengingatkan kita bahwa bagaimana kita senantiasa harus mengampuni. Bukan anjuran tapi perintah. Dan tidak ada batas arti kata mengampuni. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu pagi ini Tuhan tentang bagaimana kami harus mengampuni Tuhan. Saat hidup kami dihakimi, saat orang berbuat dosa kepada kami Tuhan, ajar kami untuk mengampuni Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Katakan mengampuni saat kau disakiti, mengampuni saat kau dihakimi lebih sungguh. Katakan pujian ini, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu, Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Bapa, ajar setiap kami Tuhan memiliki hati seperti Engkau Tuhan, yang mampu mengampuni Tuhan. Bukan sebagai anjuran Engkau tentang pengampunan Tuhan, tapi satu kata perintah untuk kami mengampuni. Bukan hanya sekali, 2 kali, bahkan 7 kali Petrus pernah bertanya kepada Engkau Yesus. Tetapi jawab Engkau 70 kali 7 kali, artinya bukan 490 kali lagi Tuhan, tapi tanpa batas untuk kita bisa mengampuni. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini di antara saudara ada yang mengalami hal demikian. Saudara disakiti, saudara dihakimi, saudara yang berbuat dosa terhadap dirimu. Mungkin saudara dikhianati, tapi ingatlah satu kata perintah dari Tuhan, ampuni. Kita tahu pagi ini belajar tentang rahasia terbesar dari kata mengampuni. Adalah satu pintu gerbang menuju berkat Tuhan. Kalau kita mengampuni, segala sesuatu rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita, berkat-berkat Tuhan dicurahkan, damai, sejahtera, sukacita ada dalam hidup kita, maka kita melangkah bersama Tuhan dalam segala kedamaian diberikan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan, tentang mengajarkan tentang kami tentang mengampuni Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat jemaat yang setia mengikuti mezbah syukur Tuhan pagi ini Tuhan. Kami belajar lebih lagi Tuhan untuk kami bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Dan kami berdoa berkati Tuhan
jemaat-Mu Mezbah Syukur ini di pagi hari ini Tuhan. Biarlah berkat Allah tercurah atas kehidupan mereka saat ada pintu pengampunan, pintu pemulihan terjadi, pintu berkat terjadi dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan kami tidak lupa Tuhan berdoa buat yang berulang tahun pada hari ini Tuhan. Kau tambahkan usia Tuhan, tambah umur Tuhan usia. Dan kami yakin percaya berikan kesehatan Tuhan, kekuatan, panjang umur di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kirinya Tuhan. Dan apa yang mereka kerjakan Tuhan Kau buat berhasil Tuhan. Kami juga berdoa yang hari ini mungkin berbaring sakit Tuhan. Biarlah pilur-pilur-Mu yang menyembuhkan Tuhan, yang berbaring sakit saat ini Tuhan. Mereka Tuhan Kau sembuhkan Tuhan, Kau pulihkan Tuhan keadaan kesehatan mereka Tuhan. Dengan pilur-pilur-Mu yang menyembuhkan. Kami juga berdoa berkati Tuhan buat yang sekolah, buat yang kuliah, bahkan yang bekerja Tuhan. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, penjagaan-Mu, hikmat yang sempurna Kau berikan kepada mereka Tuhan. Hingga mereka apa yang mereka lakukan Tuhan berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan. Dan nama-Mu dipuji dan dipermuliakan Tuhan. Kami juga tidak lupa menyerahkan bangsa Indonesia ini Tuhan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Bangsa yang dimana kami berada saat ini Tuhan. Biarlah berkat-berkat-Mu tercurah atas bangsa ini. Perekonomiannya Tuhan. Bahkan tanahnya Tuhan Kau berkati Tuhan. Dan Kau berkati juga para pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa ini. Presiden, wakil, bahkan semuanya menteri dan kabinet-kabinet sampai yang di bagian yang paling bawah Tuhan Kau berkati. Taruh roh takut akan Engkau Tuhan. Biarlah mereka mengerjakan apa pekerjaan mereka, tugas mereka Tuhan sesuai dari tuntunan Engkau Tuhan. Dan taruh roh takut akan Engkau Tuhan. Dan kami berdoa seperti yang Kau ajarkan Tuhan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita buka hati dan tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Dan bahkan Tuhan menjemput kita dan nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Mari mengampuni.